buat anak ibu. Maafin ibu, nggak bisa jagain kalian berdua. Dan nggak selalu ada di samping kalian. Tapi hati ibu selalu ada di samping kalian. Terutama buat Teteh, terus buat Nden. Jaga diri baik-baik. Terus selalu nurut sama Ami, sama orang-orang yang Teteh dekat. Doain ibu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau ibaratnya mau podcast sama si Mbak Desi ya. Ini podcast pertama saya ya. Mudah-mudahan ini podcast kedepannya bisa berjalan lancar dan banyak yang menyukai dengan cerita-cerita masa lalu atau pokoknya seperti kayak gitulah ya. Dan hari ini kita mau menceritakan ibaratnya perjalanan dari awal sampai saat ini si Mbak Desi ikut masuk ke dunia YouTube ya guys ya. Nah, jangan tegang ya, jangan tegang. Jadi hari ini kita udah Nah, jadi saya mau nanya sama Mbak Desi. Wow, nanya apa tuh? Jadi deg-degan gitu guys. Jadi ibaratnya saya mau nanya kenapa ibaratnya awalnya ada niatan untuk masuk ke dunia per-YouTuban itu, ibaratnya inspirasi atau seperti apalah perjalanannya kayak gitu. Jadi gimana ya, terinspirasi aja ngeliat Om Bayu. Yang waktu pertama bener-bener terinspirasi waktu Om Bayu, saya lihat video Om Bayu sama Santi ya. Kalau nggak salah sama Santi, kalau nggak salah di Gang Koramil itu kan. Cuci tangan Santi, cuci kaki Santi, kasih makan Santi. Nah di situ saya mulai terinspirasi. Begitu. Terus ibaratnya keluh kesahnya masuk dunia per-YouTuban itu seperti apa? Bagi Enci masuk ke dunia YouTube itu nggak gampang banget. Kirain aku yang ada di otak aku, wow, masuk YouTube tuh enak kayak gini gitu kan, yang manis-manisnya aja. Ternyata tidak, itu hanya tantangannya guys, ya Allah. Dari netizen kan tahu sendiri kan. Iyalah, pas Enci gitu. masuk YouTube itu komen-komenannya itu loh sangat pedes dah, ya Allah. Mungkin di situ udah mulai down ya, mungkin saya nggak ada kecocokan di dunia per-YouTuban ini, ya udah aku mau mundur. Tapi kan waktu gimana itu ya, kan saya ngasih ibaratnya support sama Enci, ya, ibaratnya jangan sampai keluar. Jadi ini sebuah tantangan untuk melanjutkan gitu ya. Kan nggak ini banget ya, kalau kelihatan dari kamera kan enak kayak gini. Oh ternyata tidak. Tidak, tapi alhamdulillah saya sekarang masih bertahan, ya, masih semangat, masih ya kan, soalnya di luar sana banyak yang butuh kita ya Om. Walaupun kita sering dihina, dibully atau kayak gimana lah, orang-orang ngomongin tentang kita kayak gimana, tapi kita tetap berjalan gitu. Mudah-mudahan. Bahkan waktu pertama Enci masuk YouTube, banyak loh teman-teman yang nyinyir, saudara-saudara pun yang nyinyir. Apa sih gitu kan? Iya, maknanya gimana ya? Cuci kakinya, kita kasih makan. Terus bahkan ada yang bilang kayak gini, belum tentu kan ke orang tua kita sendiri kayak gitu. Apakah
Enci harus gitu nunjukin ke orang tua kayak gimana kan enggak, ini kan hanya sebatas kerjaan kayak gitu. Tapi bagi kalian semua netizen aku atau subscriber aku, mungkin kalian semua tidak tahu kehidupannya si Mbak Desi kayak gimana ya. Dan yang paling aku salut sama dia setiap hari Jumat itu selalu mencuci kaki mamanya itu sama bapaknya itu guys. Jadi pokoknya buat saya itu sangat mulia sekali ya. Dan nggak semuanya orang bisa melakukan itu. Emang itu ibaratnya kerjaan yang sangat mudah, tapi sangat sulit juga untuk kita kerjakan itu, mungkin karena ada rasa gimana gitu sama orang tua gitu ya. Nah, terus ibaratnya soal anak itu kayak gimana ikut ke dunia per-YouTuban ini, apakah ada mendukung atau kayak gimana, atau anak ini ngizinin atau tidak, seperti kayak gitu. Kalau soal anak kan anak Enci masih anggapannya masih kecil lah ya. Yang satu masih umur 11 tahun, yang satu masih umur 6 tahun. Mungkin kan dia belum tahu ya. Tapi kan kadang dia suka lihat YouTube-nya. Cuman dia suka komen, "Ibu kayak gini, emangnya nggak jijik ngikutin apa sih namanya ngurus ODGJ?" Bahkan pertama bilang, "Ibu ODGJ itu apa?" gitu kan dia nggak tahu. Sama aku kan diperjelas ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa, ngapain harus jijik, harus malu, kasihan. Toh dia ODGJ itu loh apa namanya sama kayak kita gitu kan. Apalagi dia butuh kita, butuh makan kayak gitu. Oh katanya itu aja pernah bilang salut aja gitu kan ya intinya. Tapi alhamdulillah sih soal anak nggak banyak komen gitu kan. Soalnya kan anak Enci juga kadang ikut sama Enci, kadang jauh lah gitu kan sama bapaknya atau neneknya, nenek di sana kayak gitu. Nah, jadi pas ini membuat para netizen, aku pun sempat kaget juga ya ini. Jadi buat semuanya yang tidak tahu atau kayak gimana kehidupannya si Mbak Santi, sekarang kita akan menguaknya sampai. Kok Mbak Santi sih? Mbak Desi. Sorry. Aduh. Buat Mbak Desi, bagi kalian yang nggak tahu, para netizen, kita akan menguak kehidupannya si Mbak Desi wow. Seperti apa? Karena kemarin pas saya dengar bahwa si Mbak Desi ini katanya punya penyakit kanker, guys. Jadi ini kita mau nanyain ibaratnya sakitnya seperti apa. Tuh aku udah nggak kuat, aku suka mau nangis ini kalau cerita kayak gitu ya. Jadi ya rasa sakitnya kayak gimana, perjuangannya untuk sembuhnya seperti apa, ini kita akan nanyain sama si Mbak Desi. Aduh, lumer. Kenapa harus pertanyaannya kayak gitu ya guys? Enggak sih, apa ya, kalau nggak salah punya penyakit ini sebelum Lebaran deh, sebelum bulan puasa. Waktu itu kan check up sendiri ke rumah sakit. Dan emang sering sih ngerasain mimisan, ngerasain sakit kepala, kirain aku emang itu cuman mimisan apa ya, kalau kata orang tua apa sih, panas dalam. Panas dalam seperti kayak gitu. Cuman panas dalam, tapi kok ini mimisannya nggak wajar gitu karena mau siang, mau malam, mau kalau itu habis kepanasan, kalau mimisan itu benar-benar lumer. Kalau misalkan di apa sih namanya, ditandein, apaan ditandein, dimasukin mangkok ya itu mungkin penuh satu mangkok itu gitu. Kalau mimisan itu dan di situ Enci ini apa ya gitu kan. Kok kayak gini banget, sering gitu kan. Kalau kemarin mimisan bisa sehari itu 3 kali, tapi sekarang alhamdulillah kalau dari mimisan itu udah jarang mungkin ya. Udah jarang, kecuali kalau ada pikiran, banyak banget beban pikiran atau kecapean baru keluar. Kalau dulu kan enggak. Dan sakit kepala pun sering sakit kepala, cuman suka
minum bodrek Minum aja alhamdulillah ya udah enakan. Tapi ini kan sakit kepalanya nggak wajar, sakitnya bener-bener sakit gitu Om gitu kan. Ya Enci langsung lah check up gitu kan ke rumah sakit, terdekat gitu kan. Dokter memonisnya kayak gitu kan. Bahkan Ya, apa namanya, kanker gitu ya, kanker otak gitu, kanker otak yang alami sekarang gitu. Alhamdulillah masih bisa lah gitu sampai saat ini gitu kan. ya mudah-mudahan aja ya si Mbak Desinya ibaratnya penyakit kanker otak ini bisa disembuhkan atau bisa ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini buat kalian juga yang mempunyai penyakit kanker ini, buat kalian pokoknya tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini karena tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Terus selama ini udah berobat kemana aja selama untuk mengurangi rasa sakit itu? Paling berobat ke rumah sakit mana ya, nggak usah diiniin lah kalau rumah sakitnya, karena itulah ya sering sih berobat, kadang per 2 minggu sekali, per 3 minggu sekali kayak gitu. Terus masih dalam terapi juga sih gitu. Kadang suka minum apa sih namanya, obat-obat tradisional yang kayak di kampung-kampung yang kayak gitu. Alhamdulillah. Oh ya guys, jangan salah loh, daun sirsak itu benar-benar bisa mengurangi rasa sakit dari kepala itu. Jadi jangan sepelekan bahwa daun sirsak tuh apa sih manfaatnya. Ternyata daun sirsak banyak banget manfaatnya. Terus itu ibaratnya biayanya seperti apa? Biaya untuk pengobatannya, soalnya kan kalau penyakit berat kayak gitu otomatis biayanya pun besar juga itu. Nah itu kayak gimana nih? Alhamdulillah sih kalau biaya setiap mau berobat selalu ada. Kan nggak toh dari BPJS langsung ya? Iya. Nggak gitu kan. Jadi kalau soal obat itu jauh gitu, jauh. Jadi mungkin kalau misalkan kita pakai apa ibaratnya seperti dari pemerintah, kan sekarang kan banyak tuh kartu-kartu pemerintah kayak gitu, itu bisa menjamin apa enggak untuk penyakit kanker itu? Nggak tahu ya, nggak paham sampai situ sih. Soalnya kebetulan kalau berobat pun sukanya pakai ini aja gitu. Oh, pakai. Kecuali kalau sakit dirawat gitu, baru pakai BPJS kan, ini hanya BPJS gitu. Ya, seperti kayak gini lah guys. Jadi kehidupan si Mbak Desi mungkin di dalam apa ibaratnya di dunia balik layar, inilah di balik layarnya. Di dunia sosmed ini seperti kayak gimana, dan inilah kenyataannya. Dan bagi kalian juga jangan salah tanggap aku sama si Mbak ini, ibaratnya mungkin kalian nyangkanya aku ada hubungan sama dia, itu tidak ada sama sekali. Real ini cuma sebatas kerjaan. Gitu. Jangan berpikiran negatif aku ini pacaran sama dia atau dia pacaran sama aku kayak gitu. Ini real sebatas kerjaan kayak gitu. Nah jadi untuk kedepannya seperti kayak gimana nih untuk menghadapi penyakit kanker ini? Ya mau gimana lagi ya, soalnya kalau tipe diri sendiri gak mau nyusahin banyak orang, apalagi orang tua sendiri. Ya mau manis pahitnya gitu kan. Alhamdulillah selagi masih bisa tahan sendiri, bisa tahan tersendiri. Soalnya kalau ngomong sama yang lainnya lah, ada juga loh yang punya saudara apa gimana gitu ya, mungkin teman-teman gitu kan, bahwa aku ini lebay, banyak drama. Masa sih dalam hal penyakit seperti ini harus banyak drama? Dan disitulah cuma memutuskan nggak mau nyusahin banyak orang. Ya mungkin Jangankan orang yang nggak tahu disangkanya Enci ini banyak drama karena selalu ngeluh tentang penyakitnya itu, mungkin ya kayak gitu. Dan disinilah
mulai paham nggak ada di sini yang namanya saudara, teman atau sahabat, nggak ada. Dan benar-benar sendiri, itu emang benar-benar sendiri. Terus reaksinya keluarga kayak gimana setelah tahu penyakit ini? Ya keluarga hanya bisa mendoakan dan gimana ya, ya selalu berdoa aja buat kesembuhan gitu kan. Nggak ada yang namanya buat Uci pribadi sekarang, nggak ada yang namanya saudara, nggak ada yang namanya teman, nggak ada yang namanya sahabat. Jadi penyakit ini Encik jalani sendiri untuk menghadapi ini semua ya? Dibilang gimana ya, merasa sakit itu secara datangnya tiba-tiba loh Om. Tiba-tiba, benar-benar tiba-tiba, entahlah waktu main, entahlah waktu tidur, waktu diem kayak gitu, seolah-olah dari kepala belakang tuh langsung serentak gimana sih sakitnya. Dan pernah juga ngalamin dia dari mana-mana gitu kan, lagi main sama temen, emang nggak ngerasa gimana ya, langsung drop aja, langsung pingsan kayak gitu dan nggak sadarkan diri sama sekali. Oh itu udah pernah berapa kali pingsan Udah seperti kayak sering gitu? Kalau nggak salah 3 atau 4 kalinya lah gitu, kalau lagi main gitu kan ke rumah temen gitu. Orang pikir saya ini takutnya lebay, di drama apa gimana. Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali dalam penyakit ini drama apa-apa, nggak ada. Dan disitulah Ci mulai nyadar, nggak ada orang yang tulus, nggak ada orang yang gimana gitu kan selain orang tua sendiri. Ya pokoknya buat semua subscriber aku mohon doanya ya, mudah-mudahan si Mbak Desi diangkat penyakitnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ibaratnya ini masih ibaratnya apa? Masih panjang untuk menjalani kehidupannya ya, dan mudah-mudahan apa yang ibaratnya Mbak Desi ngelakuin kebaikan mudah-mudahan bisa menjadi penghilang rasa sakit dan penyakitnya pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Amin, amin. Dan bagi kalian semua yang punya penyakit yang sama seperti kayak Mbak Desi, pokoknya sekali lagi selalu semangat dan percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat sebuah penyakit dari hambanya itu ya guys ya. Tapi yang saya khawatirkan itu soal anak loh. Emang anak itu nggak toh sama Enci kan ya? Iya. Ada sama encinya, ada sama neneknya di sana. Cuman yang rasa takut itu gimana kalau saya nggak ada gitu kan? Ya pastilah semua seorang ibu pasti ibaratnya khawatir sama anaknya gitu kan, takutnya kenapa-napa atau seperti kayak gimana nantinya, karena kan seorang anak itu sangat membutuhkan seorang sosok mamanya kan kayak gitu. Tapi bolehkah di sini titip pesan? Boleh, silahkan titip pesan untuk anaknya, untuk siapa aja silahkan titip pesan. Ya, terutama buat anak ibu. Maafin ibu nggak bisa jagain kalian berdua, dan nggak selalu ada di samping kalian, tapi hati ibu selalu ada di samping kalian, terutama buat Teteh, terus buat Den, jaga diri baik-baik, terus selalu nurut sama Ami, sama orang-orang yang Teteh dekat. Doain ibu, dan bila mana kalau umur ibu nggak ada, jangan lupain mama ya, jangan lupain mama Bi yang ada di Cicurug, saudara-saudara kalian semua. Sebenarnya susah banget kalau mau gimana ya, susah banget pengen ngobrol cerita tentang ini sama anak langsung, soalnya anak terlalu kecil. Mungkin kalau ada video ini dan gimana ya,
Sekarang kan anak-anak sekarang sering pegang HP ya, Iya, iya. sering pegang sosmed. Nah di situ mungkin kalian teteh atau dan bisa lihat gimana keluh kesah ibu tambah ada kalian rapuh. Bener-bener rapuh. Buat anak-anak ibu sehat-sehat ya, sehat, selalu nurut sama Ami di sana, orang-orang yang deket, orang-orang yang sayang sama teteh. Dan buat neneknya juga, terima kasih udah mau ngurus anak kecil. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin. Ya halo guys, saya pun jadi ikut terharu dengan ceritanya si Mbak Desi ya. Jadi pokoknya sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan si Mbak Desi segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya ya. Setelah tadi kan ibaratnya pesan untuk seorang anak ya. Nah sekarang pesannya untuk seorang ibu atau bapak atau keluarga atau kakak atau siapapun yang selalu mensupport Enci mau nitip pesan apa? Buat mama, buat bapak, maafin Ci, dan selama ini Ci belum bisa membahagiakan mereka gitu kan, belum bisa lah membahagiakan kayak gimana gitu, belum bisa. Dan buat mama, orang tua saya sendiri, titip pesan kalau misalkan emang Ci udah nggak ada, nitip kedua anak-anak Ci. Dan buat mama juga selalu sehat lah, kan mama juga suka sakit-sakitan oma. Iya. Sakit-sakitan. Mama harus semangat, hanya doa yang bisa Ci kasih buat mama, buat semuanya, keluarga, kakak, adik-adik pun semangat jalanin hidup. Apalagi ada yang sekarang gitu yang masih sekolah. Semangat, jaga mama baik-baik. Buat mama juga, maafin Ci, maaf belum bisa jadi anak yang baik, masih merepotkan mama, merepotkan bapak, merepotkan keluarga. Dan di sini salah satu Ci mau hidup sendiri tuh kayak gini karena orang tua pun sakit-sakitan terus, orang nggak mau nyusahin mereka karena mereka juga masih banyak bebannya. Ya gitu aja pesan buat Ci, buat mama, buat bapak, sehat selalu, love you. Dan selesai aja dulu ya podcast kita ya, insya Allah selesai dulu ibaratnya bincang-bincang saya bersama si Mbak Desi. Insya Allah kedepannya kita akan selalu ibaratnya tahu kondisi si Mbak Desi, untuk biar kalian tahu keadaannya si Mbak Desi hari demi hari seperti kayak gimana ya. Amin. Pokoknya pembuatan video hari ini, podcast hari ini selesai dulu. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.